Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Anton Wijaya, CJP Angkatan 8, SMP Negeri 16 Kota Bekasi. Konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Adapun nanti bagian-bagian ini semuanya akan kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Praktek pembelajarannya berpusat pada murid. Adapun nilai-nilai pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya, itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang terjadi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik atau murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang terjadi dalam pembelajaran. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan masing-masing, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Tapi menurut teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, itu ya dari teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif sendiri, Diana Gosen itu menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang asal katanya disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, kita sebagai guru, pendidik sepatutnya bisa menuntut peserta didik untuk memiliki disiplin sendiri sehingga mereka mampu memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ibu Primary Youth Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usahanya yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dapat terpenuhi. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Adapun kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan yaitu nilai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia, itu ada yang dari ekstrinsik dari luar dirinya dan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, konsekuensi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, restitusi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, kemudian teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus contohnya anak tidak memakai atribut lengkap pada saat berseragam pramuka. Penghukum langsung mengambil tindakan hormat, contohnya hormat pada bendera selama 15 menit. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak ingatkan, kamu selalu mengecewakan Bapak. Selanjutnya, jika kita di posisi sebagai teman, ayo dong bantu Bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Nah, jika kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan posisi kita sebagai pendidik menempatkan diri sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa aku ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak ya. Nah, kira-kira ini posisi di mana kita, di manajer kah? Kemudian di penghukum, pemantau, atau di apa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ada juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini kita jelaskan di sini. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan umum. Jadi dia itu lebih
beberapa pernyataan dijadikan satu, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan lagi kalimat negatif, dilarang buang sampah dan sebagainya, tapi bentuknya sudah bentuk kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi jangan banyak-banyak, dirangkum menjadi beberapa keyakinan kelas dari peraturan kelas tersebut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kira-kira dilanggar. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh pertanyaannya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu cara-cara kita dalam menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini proses kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau keyakinan dari dalam diri kita. Pertanyaan yang munculnya adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran semua yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan pada anak yang melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya, itu saja sementara yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak ada pertanyaan kan? Enggak. Nanti minta buatin itu aja ya. Apa? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Saya nanya nanti gimana ibu penjelasan saya sudah cukup jelas Pak. Nanti saya apa